doa, dan sholat di akhir malam. Firman Allah Azza wa Jalla, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Kalimat mereka tidak tidur di waktu malam dinukil dari Qatadah, Mujahid, dan selain keduanya, bahwa makna ayat itu adalah mereka tidak tidur malam hari hingga subuh tanpa melaksanakan sholat tahajud. Diriwayatkan melalui jalur Al-Minhal dari Sa'id dari Ibnu Abbas, dia berkata, maknanya, tidaklah berlalu satu saat di malam hari, melainkan mereka mengisinya dengan ibadah, meskipun sedikit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145. Kalimat Rob kita turun ke langit dunia, Ibnu Al-Arabi telah menakwilkan kata turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua sisi. Bisa saja bermakna perintahnya turun atau malaikat turun dengan membawa perintahnya, dan bisa juga kata itu adalah isti'arah, penggunaan kalimat yang tidak dalam arti yang sebenarnya, untuk mengungkapkan sikap lembut terhadap orang-orang yang berdoa serta mengabulkan permohonan mereka. Abu Bakar bin Faurak meriwayatkan dari sebagian syekh bahwa kata yanzilu turun sebenarnya adalah yunzilu diturunkan, yakni malaikat diturunkan. Pendapat ini didukung oleh riwayat An-Nasa'i melalui jalur Al-Aghar dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id dengan lafaz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan hingga berlalu separuh malam, kemudian dia memerintahkan penyeru untuk mengatakan, adakah yang berdoa maka akan dikabulkan permohonannya. Dalam hadis Utsman bin Abi Al-As disebutkan, penyeru menyerukan, adakah yang berdoa agar dikabulkan untuknya. Al-Baidhawi berkata, setelah jelas berdasarkan nas-nas pasti bahwa Allah tidak sama dengan materi dan ruang, serta tidak mungkin dia turun dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih rendah darinya, maka yang dimaksud dengan turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah turunnya cahaya rahmatnya, yakni berpindah dari sifat keagungan yang berkonsekuensi kemurkaan dan kemarahan kepada sikap kemurahan yang berkonsekuensi kelembutan dan kasih sayang. Kalimat siapa yang berdoa kepadaku dan seterusnya. Riwayat-riwayat dari Zuhri tidak berbeda dalam menyebutkan tiga hal, doa, meminta, dan istighfar. Adapun perbedaan ketiga hal ini adalah bahwa permohonan yang dipanjatkan bertujuan untuk menolak mudarat atau bahaya, atau mendapatkan maslahat atau kebaikan, baik dalam masalah agama atau dunia. Adapun istighfar merupakan isyarat bagi yang pertama menolak kemudaratan, sedangkan meminta merupakan isyarat bagi yang kedua mendapatkan kemaslahatan, dan berdoa merupakan isyarat bagi yang ketiga. Sementara dalam riwayat Sa'id dari Abu Hurairah terdapat tambahan lafaz, adakah yang bertobat agar aku menerima tobatnya? Lalu Abu Ja'far meriwayatkan dari Abu Hurairah disertai tambahan, siapa yang meminta rejeki kepadaku, niscaya aku memberi rejeki kepadanya. Siapa yang memohon dihilangkan mudarat darinya, niscaya aku akan menghilangkannya. Kemudian Atha, mantan budak Ummu Sabiyah, meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan tambahan lafaz, adakah orang sakit yang minta disembuhkan, niscaya aku akan menyembuhkannya.
Sa'id bin Marjanah menukil dari Abu Hurairah dengan tambahan lafaz, "Siapakah yang memberi pinjaman tanpa menjadi miskin dan tidak berbuat jolim?" Di sini terdapat anjuran melakukan ketaatan dan menunjukkan banyaknya pahala. Pelajaran yang dapat diambil. 1. Mengutamakan sholat di akhir malam daripada di awalnya. 2. Bagian akhir malam lebih utama untuk berdoa dan istighfar. Hal ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surah Ali Imran ayat 17. 3. Berdoa pada saat tersebut dikabulkan. Hal ini tidak dapat dibantah dengan adanya sebagian orang yang berdoa pada saat itu, namun belum ada tanda-tanda dikabulkan. Sebab penangguhan dikabulkannya doa adalah karena adanya kekurangan dalam syarat-syarat doa, seperti kehati-hatian dalam memilih makan dan minuman yang halal maupun pakaian yang halal, sikap meminta yang terburu-buru atau doa tersebut mengandung dosa atau memutus hubungan kekeluargaan. Bisa pula doa telah dikabulkan, namun ditangguhkan untuk kemaslahatan hamba atau karena suatu hal yang dikehendakinya.